ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عاملنا في علمنا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكنا وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah, di waktu pagi hari setelah sholat subuh berjamaah di tengah rintik hujan di kota Jakarta ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang paling mulia, yaitu di Baitullah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita menyampaikan kajian pada pagi hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin muslimat yang mungkin saat ini sedang Allah uji dengan sakit, dengan beberapa hal yang terjadi pada dirinya, khususnya buat saudara kita Bapak Fitri Darmawan, salah seorang pengurus masjid ini yang saat ini sedang terbaring karena mengalami kecelakaan beberapa lama yang lalu. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan juga yang lain di antara kita, keluarga kita, sahabat kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kesembuhan, berikan panjang umur fi taatillah wa rasuluh. Allah jauhkan daripada bala musibah dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, terutama urusan agama, urusan akhirat. Al-Fatihah biniyati syifa' wa tawakkul as-salamu wa al-fatihan sya'an kullaha والدعاء بالتعالي والرضا في خير ضعف بعد بالتعالي والرضا في خير وعافية سلام ثم استفاده وسلامنا صلى وسلم استفاده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الهديين وعلى الذين الصالح الشامل كاملا في خيرة النعم الأكرى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai seorang muslim, orang yang mengakui tentang Islam dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terikat dengan perjanjian. Perjanjian kita dengan Allah apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perjanjian kita dengan Allah. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Aku bi'ahdi uhi bi'ahdikum. Kamu penuhi janjimu kepadaku, aku penuhi janjiku kepadaku. Janji Allah buat kita sebagai hambanya apa? Janji Allah adalah memenuhi rezeki kita. Janji Allah adalah menjaga kita. Janji Allah adalah menyiapkan hadiah terbesar, yaitu surga. Kalau kita penuhi janji kita kepada Allah, Allah pun penuhi janjinya. Dalam arti Inna Allah la yaghlibul mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah meleset janjinya, pasti. Dan kita juga terikat dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," ay Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita harus menjalankan syariat Islam. Terikat kita dengan perjanjian terhadap syariat Islam. Nah, syariat Islam ini yang membawa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Allah tegaskan tidak ada tauhid kecuali bertauhid juga kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ketahuilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa syariat itu, tugas utamanya, sebagaimana yang beliau tegaskan di dalam hadisnya, kita pun sudah sering mendengar, sudah banyak yang hafal di antara kita. Nabi SAW menegaskan bahwa tugas utama beliau, inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi harus kita pahami, ketika Nabi SAW menyatakan hadis ini, bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak itu sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad, akhlak itu sudah ada, budi pekerti itu sudah ada.
Orang-orang zaman dahulu itu terkenal, salah satunya di daerah Arab itu orang pada saat itu paling senang menghormati tamu, terkenal tuh, ya itu salah satu akhlaknya. Kemudian menghormati bulan-bulan tertentu, bulan Rajab, bulan Muharram, mereka berpuasa dengan puasa cara mereka tentunya sebelum syariat Islam datang. Nah, akhlak sudah ada, maka Nabi tugasnya menyempurnakan. Yang tidak benar dibenerin, yang sudah benar dipertahankan, ditambah lagi. Maka jadilah sempurna akhlakul karimah, akhlakul islamiyah. Itu tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, jamaah rahimahullah, ibadah itu dibandingkan dengan ilmu, itu lebih dahulu ilmu, lebih wajib ilmu. Kenapa? Kita nggak bisa ibadah benar kalau nggak pakai ilmu. Oh enggak dong, yang paling penting sholat dulu. Begitu syahadat, sholat. Ngucapin syahadat aja pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, gimana kita bisa? Kemudian sholat tanpa ilmu, mana bisa kita? Bacaannya bagaimana, rukuk sujudnya, rukun-rukunnya, syarat, wajibnya, dan sebagainya. Pakai ilmu semua itu. Namun demikian, yang ilmu yang mempunyai posisi tertinggi di atas ibadah, ilmu itu sendiri ketika kita mencari ilmu, itu juga harus ada akhlaknya, harus ada adabnya. Berarti di atas semua itu adalah akhlak yang paling utama. Makanya tadi dikatakan oleh MC, oleh moderator Ananda tadi, lebih dulu adab daripada ilmu. Nah, betul itu. Makanya Nabi di dalam hadis yang lain, Nabi juga menyatakan, innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus untuk ngajarin kalian. Bahkan dalam Al-Quran banyak diceritakan itu. Tapi yang paling utama adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang paling utama adalah menjaga akhlak yang mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu adalah contoh teladan buat kita. Maka kalau kita mau belajar akhlak, belajar sama Nabi. Mau belajar, mau dapat ilmu, cari dari Nabi. Pusatnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang barusan kita baca bersama tadi ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan hasanah yang baik, berarti ada dong contoh teladan yang tidak baik, ada. Yang disebut dengan akhlakul sayyi'ah. Contoh yang tidak baik, contoh yang jelek, yaitu yang dicontohkan oleh syaitan dan sebagainya. Maka yang harus kita adalah mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan belajar sedikit adab, sedikit akhlak tentang Ramadan, tentang puasa. Karena kita ada di dalamnya sekarang. Ini baru menginjak hari keempat kalau saya tidak keliru ya. Sebagian kelima ya, yang mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Loh, kenapa beda? Udah nggak usah dibahas, udah lewat itu kelasnya udah TK. Karena kita harus sudah kalau bisa sarjana, paling nggak SMA gitu ya. Kalau soal-soal seperti itu udah nggak perlu lagi dibahas. Kenapa? Udah jelas, sudah banyak keterangan ya. Jadi nggak usah ribut. Di Saudi mulai hari Rabu kalau nggak salah, hari Kamis Rabu saya lupa ya. Saudi mulai itu, Rabu ya. Ada yang bilang Kamis, ada yang bilang Rabu, saya nggak tahu. Saya kebetulan lagi ada di sini ya. Ya, gitu. Tapi kalau mau ditanyakan tuh Saudi loh, memangnya iman ente kepada Saudi? Islam ente Islamnya Saudi? Enggak dong, Islamnya Allah. Kamu tinggal di mana? Di sini. Loh, kenapa kok sekarang kita udah sholat subuh di sana masih jam 2 malam? Ikut Saudi dong, sholat subuhnya nanti. Gitu kan? Jadi nggak usah bahas, itu udah lewat. Baik, kita kembali dalam pembahasan kita. Hadirin rahimakumullah, apa sih bedanya akhlak dengan adab? Kalau disebut tadi adab, ada yang menyebut, saya menyebut adab, menyebut akhlak juga. Apa bedanya akhlak dengan adab? Akhlak, secara ringkas saja, karena kajian kita ini nggak panjang. Kalau panjang bisa dijelasin lengkap. Akhlak itu adalah masalah hati. Jadi orang nggak paham, dikiranya yang disebut akhlak, budi pekerti, itu adalah sikap baik kita, bukan. Sikap baik itu adalah bentuk daripada zahirnya akhlak. Adapun akhlak itu dalam batin.
Orang sabar itu akhlak. Orang ikhlas itu akhlak. Jadi ada dalam batin akhlak itu. Dan akhlak yang paling utama bukan berakhlak kepada manusia, tapi berakhlak kepada Allah. Maka dalam kita ibadah puasa, dalam ibadah dalam bulan Ramadan, akhlak kita terhadap Ramadan bagaimana? Akhlak kita terhadap puasa bagaimana? Beda antara puasa dengan Ramadan. Karena ada kemuliaan bulan Ramadan, ada kemuliaan puasa dan sebagainya. Akhlak kita terhadap ibadah yang kita lakukan, perintah Allah ini bagaimana? Loh, kok sama bulan Ramadan perlu akhlak? Perlu. Karena akhlak yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Kepada manusia harus, tapi utamanya kepada Allah. Ini yang banyak dari kita nggak sadar. Ternyata kita baik sama orang, ramah dan sebagainya, tapi bagaimana agama kita? Bagaimana akhlak kita terhadap perintah-perintah Allah? Ibadah kita berantakan. Ya, nanti saya jelaskan. Kemudian akhlak itu dalam hati. Adab itu adalah bentuk zahirnya akhlak. Karena orang itu sabar, akhlaknya sabar, maka bentuk zahirnya adabnya bagaimana? Mengalah dia sama orang tua, sayang dia sama anak kecil, tidak terburu-buru. Kalau ada masalah dengan istrinya nggak teriak-teriak. Misalnya ini contohnya, ya. Itu bentuk daripada akhlak. Nah, bentuknya tadi itu namanya adab. Maka akhlak itu dalam hati, adab itu secara zahir, secara fisik, secara kasat mata kelihatan. Orang ini sebetulnya, Masya Allah, dermawan, baik. Itu menurut penilaian kita, akhlaknya dia baik. Tapi prakteknya, adabnya bagaimana? Oh, ternyata pelit. Ya, nggak cocok. Nggak bisa. Jadi antara akhlak dengan adab ini seiring. Kalau akhlakul karimah, berarti adabnya pun juga karimah. Kalau adabnya jelek, berarti akhlaknya juga akhlak jelek. Akhlakul sayyi'ah. Alhamdulillah. Nah, hadirin rahimakumullah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna fa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Itu di dalam surah apa ya? Atau Al-Furqan, surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala bilang, adapun hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, ibadur rahman, hamba-hamba yang Maha Rahman, kalau jalan di muka bumi itu hauna. Bahasa gampangnya kita tawadhu. Apa namanya? Nunduk dia. Buat jalan kayak orang sombong. Orang sombong itu jalannya apa? Jalan di atas lantai begini aja, kakinya bunyi entah contohnya itu ya. Menunjukkan kesombongan seakan-akan hebat. Enggak. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau jalan di muka bumi itu nunduk, sederhana, tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Lain antara rendah hati dengan rendah diri. Kemudian kalau ada orang wa idza qatahu jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang usil ngomong ke dia sesuatu atau berdebat dan sebagainya, qalu salama, dia jawabnya dengan baik. Enggak mau dia senyum. Udah seorang kiai, ustaz, orang tua, sepuh, Masya Allah, ejek-ejek sama anak muda misalnya, dikata-katain, senyum aja dia. Nggak dijawab sama dia. Ini gambaran tentang orang-orang yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam hal ini tentang puasa itu sendiri diperlukan akhlak. Karena inti ibadah puasa itu sebetulnya bukan puasanya itu. Kita harus paham ya, dalam bahasa Al-Quran ada kata siam, ada kata saum. Kalau saum itu menahan diri. Saum itu menahan diri terhadap segala sesuatu. Seperti contohnya ketika ibunda Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, Sayyidah Maryam, itu ketika dituduh sama orang-orang di sekampung situ punya anak, padahal tidak punya suami, dituduh dengan perbuatan yang tidak baik. Maka Allah perintahkan apa? Untuk diam, jangan dijawab. Nanti yang jawab anakmu, si bayi Isa ini. Sebelum jadi nabi tentunya, Isa kecil yang jawab. Dan itu perintah Allah dalam bahasa Al-Qur'an disebutnya shaum. Kalau saya misalnya dengan Ustaz apa namanya Ustaz? Dimas. Saya misalnya lagi nggak mau ngomong sama Dimas, itu misalnya contoh. Maka bahasanya adalah ana shaumul kalam ma'adim.
Saya lagi ngomong, nggak mau ngomong. Itu bahasanya. Tapi kalau siam, itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu jadi siam itu beda dengan som. Nah sekarang kita bulan Ramadan ini lagi siam nih. Yang jadi ukuran itu bukan tentang puasanya, nggak makan, nggak minum, bukan. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, "Rubba sha'imin laisa lahu minal ju' wal 'athas." Berapa banyaknya orang yang puasa, nggak makan, nggak minum, menahan diri, lapar, haus. Berapa banyaknya orang demikian, tapi dia nggak dapat apa-apa, cuma lapar, haus doang. Nggak ada pahala, nggak ada catatan di sisi Allah. Loh kenapa? Karena tidak berakhlak dengan puasa. Maksudnya bagaimana? Nanti kita jelaskan. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, "Man lam yada' qawla az-zuhri wal 'amal bi falaysa lillahi hajatun bi adya'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak menjaga diri daripada perkataan dusta, ghibah, namimah dan sebagainya, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Berarti ukurannya bukan puasa kan, tapi menjaga diri daripada hal-hal. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Beda. Batalin puasa, sebagian besar dari kita insya Allah sudah tahu semua. Tapi batalin pahala puasa ini yang banyak dari kita yang tidak, sebetulnya bukan nggak tahu, nganggap gampang, nganggap enteng. Maka dari itulah kita mau belajar dulu. Kita mau belajar tentang akhlak ada di dalam puasa. Karena apa? Jangan-jangan kita puasa kita cuma tadi seperti Nabi bilang, cuma dapat lapar haus doang, nggak ada gunanya. Di sisi Allah, di catatan Allah nggak ada. Sayang. Padahal puasa itu, ya, puasa itu, inna kullu amalin ibnu Adam, kullu amalin ibnu Adam lahu. Semua amalan itu ada itu kembali kepada dirinya. Illa sha'imin, kecuali puasa. Fa inna azibi fa asawm li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Besarnya pahala itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi pun nggak tahu dari hebatnya pahala puasa itu. Loh, kok dikatakan puasa itu untukku? Berarti ibadah kita yang lain bukan untuk Allah. Sholat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, zakat kita, berarti bukan untuk Allah. Bukan seperti itu maknanya. Gambarannya begini. Saya mau tanya dulu. Alam dunia ini yang menciptakan siapa? Allah. Berarti alam dunia ini milik Allah kan? Bumi Jakarta ini milik siapa? Bukan gedungnya ya. Buminya Jakarta milik Allah kan? Semua milik Allah. Tapi kenapa yang disebut Baitullah cuma masjid? Berarti bumi itu bukan milik Allah dong. Dunia ini bukan milik Allah dong. Yang milik Allah cuma masjid. Apakah seperti itu pengertiannya? Bukan. Kenapa disebut Baitullah hanya masjid aja? Oh bukan ardillah, buminya Allah. Karena Allah ingin memuliakan masjid dibandingkan dengan tempat yang lain. Begitulah dengan puasa. Semua ibadah kita untuk Allah, tapi khusus untuk puasa, Allah memberikan penghargaan reward yang berbeda. Kenapa? Karena puasa itu, hadirin jamaah rahimakumullah, puasa itu lebih besar bebas. Ini apa? Ini juga masjid. Enggak ada kan? Jadi kemungkinan kita untuk membanggakan diri, untuk riya, tidak lillahi ta'ala dalam puasa itu kecil. Makanya puasa dapat khusus. Begitu. Ibadah itu ada dua macam. Al-amal wa tarku. Berbuat dan meninggalkan. Berbuat apa? Sholat. Tadi disebut haji, zakat. Semua itu berbuat. Kita beramal. Sedekah beramal. Mau duit atau mau infak misalnya. Tapi satu lagi ibadah itu bentuknya tarku, meninggalkan. Tinggalin makan, tinggalin minum, itu meninggalkan. Tidak berbuat apapun. Ketika puasa itu tidak disuruh, kamu berusaha lapar, kamu berusaha lemas, kan enggak. Tidak apa-apain kita, ninggalin. Itu namanya tarku, meninggalkan. Nah, hadirin rahimakumullah, dan tarku ini, ibadah yang seperti ini, kemungkinan riyahnya lebih kecil. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain,
Rasulullah SAW mengingatkan lagi. Jadi sengaja saya bawain beberapa hadis dan ayat ini supaya kita paham betul. Oh iya ya, buktinya benar, bukan puasa yang jadi ukuran, tapi akhlak adab di dalam puasa itu yang akan menentukan nilainya. Rasulullah SAW menyatakan, "Laisa siyamu minal aqli wa syaraf, innama siyamu minal lahwi wa rafat, wa inna sabbaka ahadun aw jahul 'alaika fataqul inni sha'im, inni sha'im." Bukanlah puasa itu, makanya di sini bahasanya siam seperti yang saya bilang, bukan som. Bukanlah siam atau puasa itu minal aqli wal syaraf yang cuma menahan diri dari lapar daripada makan dan minum, bukan kata Nabi SAW. Bukanlah yang disebut puasa yang benar yang baik itu orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi yang disebut puasa yang baik itu innama siyamu minallahi wa rafat, orang yang tidak bergunjing, berbohong, ngomong kotor. Rafat itu sebetulnya dalam bahasa itu hubungan suami istri. Tapi demikian halusnya bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu disamarkan seperti itu. Jadi bukan sekedar menahan diri daripada lapar dan haus saja puasa itu. Banyak yang harus dikerjakan. Menahan diri daripada ngomong kotor, daripada kasar, daripada ghibah, daripada bohong, ya, gadib dan sebagainya, namimah, adu domba dan seterusnya. Fa'inna sabaka ahadun aw jahula 'alaika fatakul. Kalau ada orang yang ngajak ribut kamu, ngajak debat kamu, orang usil yang tadi disebutkan tadi itu, maka katakanlah inni sha'im, saya lagi puasa. Kaitan Nabi ini. Jadi bukan bangga lagi enggak, tapi kasih tahu. Mau jadi ribut nih. Gara-gara urusan tagih hutang misalnya, ribut. Saya lagi puasa, maaf. Udah. Jangan di ini. Jangan ngomong, saya lagi puasa loh. Ya sama aja bohong. Maksudnya ini, saya lagi puasa, kamu ribut, kamu berantem, udah. Kamu mau marah, mau apa? Saya lagi puasa, sabar. Seperti itu, ya. Nah, berarti salah satu akhlak puasa itu adalah sabar. Salah satunya. Baik. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, ahwanu siyam tarku syarab wa ta'am. Paling rendahnya nilai orang puasa itu cuma nggak makan nggak minum. Itu paling rendahnya. Artinya orang yang cuma nggak makan nggak minum doang, nilai puasanya itu nilai yang paling rendah. Bahkan ulama Imam Ghazali membagi puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa umum, shaumul umum, shaumul khus, shaumul khusus. Tapi nanti kesempatan lain kita bahas ya. Nah, hadirin rahimakumullah, di akhir bulan Sya'ban yang sudah lewat tentunya, Nabi itu pernah khutbah panjang lebar memberitahu kepada para sahabat tentang akan datangnya bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan ada kewajiban puasa, dan di dalam puasa itu ada akhlak-akhlak yang harus dijaga. Dijelaskan sama Nabi, lengkap semuanya. Maka pagi hari ini kita akan mengambil sebagian daripada khutbah Nabi itu, apa aja sih yang harus kita lakukan dalam puasa supaya sempurna puasa kita. Yang pertama, di malam pertama yang sudah lewat, ada beberapa amalan yang kita lakukan. Kan sudah lewat, tidak usah kita bahas. Ya. Kemudian, memperbanyak amal ketaatan. Amal ketaatan itu kan bentuknya banyak. Sholat sunnah, zikir, baca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain. Semua amal ketaatan itu diperbanyak di bulan Ramadan. Nabi SAW digambarkan, beliau itu orang yang dermawan. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, dermawannya Nabi itu digambarkan seperti angin yang bertiup. Maksudnya angin bertiup itu bagaimana? Angin itu dia akan bertiup kemana aja ada lubang dia masuk. Kadang-kadang kita dalam rumah misalnya, pintu atau jendela kita ada lubang dikit aja. Dingin ya, dari mana anginnya? Tuh kan? Sedikit lubang aja masuk tuh angin. Itu dermawannya Nabi. Tidak pernah Nabi menyia-nyiakan. Bahkan ketika Nabi SAW ada orang yang minta sedekah kepada beliau, diberikan. Minta lagi, dikasih sampai habis, nggak punya lagi Nabi. Datang lagi orang minta pada Nabi.
Nabi bingung. Maksudnya bingungnya bagaimana untuk bantu orang ini. Nggak mau nolak Nabi. Akhirnya apa? Panjang itu hadisnya, Sayyidina Umar bin Khattab dan sebagainya. Singkatnya apa? Nabi suruh orang itu, kamu datang ke warung, minta barang yang kamu perlu apa, bilang nanti saya yang bayar. Dijamin sama Nabi. Jadi utang ke warung yang bayar Nabi. Sampai seperti itu. Itu dermawannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak berdoa. Kesempatan. Bagi kita puasa itu ada beberapa golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya musafir, orang yang dalam perjalanan. Tapi ada syarat-syaratnya. Kemudian apa? Orang puasa sampai buka puasa itu doanya tidak ditolak sama Allah. Ya? Maka perbanyak doa di dalam keadaan puasa. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal ada dua hadis. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita tanamkan. Puasanya karena beriman dan ihtisaban itu berharap karunia dari Allah. Jadi bukan puasa-puasa yang lain. Kan ada orang yang puasa karena mau belajar ilmu kebal, puasa atau macam-macam, ya. Bukan, tapi karena Allah Ta'ala, iman dan ihtisaban. Orang yang demikian ini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah. Kemudian dalam hadis yang lain, kalau tadi man shoma Ramadan, ini yang kedua man qama Ramadan. Nah ini man qama Ramadan, barang siapa yang bangun di malam hari di bulan puasa, di bulan Ramadan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Bangun di malam hari maksudnya apa? Sholat tarawih. Bagaimana saya ungkapkan tadi, karena kajian kita ini terbatas waktunya, saya ambil poinnya aja. Kalau mau dijelasin nanti hadisnya, keterangannya lengkap semua ya. Kesimpulannya apa? Bangun malam yang dimaksud adalah man qama Ramadan, sholat tarawih. Barang siapa yang sholat tarawihnya imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu. Timbul pertanyaan, kok cuma dosa yang diampuni? Saya pengennya janji Allah yang lain dong. Apa yang kamu pengen? Rezeki saya ditambah, digampangkan. Hidup saya dienakin, jangan banyak masalah. Kemudian nanti kalau sudah meninggal dunia masuk surga. Saya pengen begitu. Maka harus kita pahami, awal daripada semua karunia rahmat Allah itu pengampunan dosa dulu. Kalau orang sudah diampuni dosanya, nggak punya dosa sama Allah, maka seluruh karunia yang Allah siapkan buat orang tersebut akan diberikan, termasuk surganya Allah. Tapi kalau orang itu belum diampuni dosanya, masih punya dosa sama Allah, masih punya masalah. Sulit doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi menggambarkan lengkap itu. Ya, ada orang yang berdoa begini-begini, tapi dia pakaiannya haram, makannya haram, hidupnya banyak haram. Bagaimana mau dijabah doa? Permintaannya mau ditolak. Kenapa? Syaratnya nggak terpenuhi. Maka kalau diampuni dosanya sama Allah, berarti semua syarat itu sudah lewat. Sehingga apapun yang dia kehendaki, Allah akan berikan. Itu yang harus kita pahami. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan dalam bulan puasa? Nah ini yang pada di awal saya singgung. Tidak berbuat amal yang menghapus pahala puasa. Bukan menghapus puasanya, tapi pahala puasa. Karena ada orang yang berbuat hal-hal tidak membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasanya. Ini yang harus kita pahami dan kita jaga. Di antaranya apa? Tadi disebut ghibah, ngomongin orang, pamerin ghibah. Itu kalau misalnya saya ngomongin bulan, terus saya ditegur, Pak, Bapak sebagai ustaz kok ngomongin bulan? Loh, saya ngomongin bulan itu beneran memang. Yang saya omongin sama dia itu benar seperti itu. Maka kita jawab, kalau benar yang diomongin, ya itulah ghibah. Kalau nggak benar, fitnah. Misalnya saya ngomong, Bapak, apa namanya Pak? Halo? Hah? Pak Tony. Saya ngomongin, Pak Tony ini setiap hari bajunya selalu pakai celana coklat. Misalnya begitu kan. Ada orang yang hobinya begitu, tiap hari bajunya putih, tiap hari misalnya. Pak Tony tiap hari baju kokonya coklat.
Seorang bilang, loh, kok ngomongin, iya memang Pak Tony, iya memang benar, dia itu lagi hebat. Kalau ternyata Pak Tony ini nggak tiap hari pakai baju coklat, saya omongin begitu berarti fitnah, begitu. Jadi harus dipahami. Orang yang hibah sekali, pahala sholatnya 70 sholat dihapus. Allah udah capek-capek sholat 70 kali sholat dihapus sama Allah gara-gara sekali hibah. Kalau 2 kali hibah, 3 kali hibah, 4 kali, 10 kali tiap hari hibah. Ya Allah, akor itu. Udah nggak usah ngomongin orang, apa ini? Makanya coba perhatiin antum ya, ada beberapa ulama orang-orang soleh kalau lagi di masjid atau di majelis menjem matanya, nunduk. Tapi bukan tidur ya. Dia nunduk kenapa? Nggak mau lihat orang nanti batin. Kalau ngomong hibah nggak mungkin, tapi batinnya dia nggak mau. Si bapak ini kok begini ya, atau ibu ini begini. Enggak mau. Urusan dia mau. Kalau bisa begitu, jangan ngomongin orang. Yang kedua, dan ngomongin orang itu bukan hanya di lisan ya. Hibah itu hadirin zaman sekarang lebih top. Diem orangnya orang bebisu, nggak ngomongin orang. Tapi catatan hibahnya di sisi Allah banyak banget. Malaikatnya bingung loh. Ini orang bisu gimana mau hibah? Iya, mulutnya diem, tangannya aktif. WhatsApp, ngirim hoax, itu hibah semua itu. Bahkan Al-Quran menggambarkan orang hibah itu apa? Gak ngomong, gak ngetik, gak ngapain, diem tok, ini doang itu bisa hibah. Bagaimana? Matanya. Begitu ada ibu pulang datang sama sebelahnya. Cuma matanya gini-gini doang, udah paham ya? Oh iya, duduknya itu lagi. Nah, hibah itu cuma tirikan mata aja dengan hibah disebutnya dalam Al-Quran itu apa? Pandangan mata yang khawatir, yang khianat. Oh, hati-hati hibah. Bahaya ini. Habis puasa kita, malah hutang kita. Ya, pas sekali hibah 70 sholat. 2 kali, 3 kali, ya sholat kita baru berapa? Sehari aja baru 5 kali. Ini udah 200 lebih. Hutang kita sama Allah akhirnya. Na'udzubillah. Kemudian apa? Namimah, ngadu domba. Si bulan sama bulan berantem gara-gara omongan kita atau perbuatan kita, tidak boleh. Dusta, ngomong bohong. Ya. Satu contoh. Kemarin saya beli daging kambing, ceritanya ini. Saya beli beberapa kilo, ditaruh di bungkusan. Subhanallah, sampai di rumah, kebetulan istri saya mau bikin sesuatu, pakai timbangan roti itu, ditimbang ini daging kurang. Setiap bungkus ada yang kurang 1 on, ada yang kurang 400 gram. 400. Di bawah 1 on pokoknya, ya. Gitu ya, 400 gram. Bingung nih, ini kok pada kurang ini. Maka saya ngomong sama si Fulan. Haji Fulan, saya mau kasih info ke kamu, daging yang kamu jual ke saya itu kurang. Kalau kamu nggak tahu, saya kasih tahu. Hati-hati kamu. Apalagi kamu sampai nanti tersebar di luaran, sama kamu jelek. Tapi kalau kamu tahu, saya ingatkan kamu bertobat di hadapan Allah. Wailul mutaffifin, ya, itu orang yang timbangannya dikurang-kurangin. Tapi kalau dia yang beli, bisa ditambah. Itu diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai orang ini nangis dia. Ya Allah, Pak Ustaz, mohon maaf saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Kan saya cek timbangan digital dan sebagainya. Nah ini contoh. Artinya apa? Jangan sampai kita bohong di bulan puasa. Bahaya itu, tidak boleh. Oh berarti kalau dalam Ramadan nanti habis lebaran boleh bohong? Tidak boleh juga. Tapi paling lebih lagi di bulan puasa, menghilangkan pahala puasa kita. Udah capek, udah lapar, udah haus, nggak apa-apa. Kemudian apa? Jangan bicara kasar. Masalah sedikit aja sama istri atau sama anak, waduh, udah kayak dunia kiamat ya. Tahan, sabar. Makanya di dalam khutbah yang disebut nama Nabi SAW di akhir bulan Syaban, bahwa syahrul sabr, itu bulan Ramadan itu kata Nabi adalah bulan sabar. Jadi kalau ada orang bulan puasa nggak sabar, berarti dia belum puasa. Ya, jadi jangan ngomongin orang gibah, jangan berdusta, jangan emosional, ngomong kasar, rofat, tadi sudah disebut dan sebagainya. Hindari ya. Kemudian apalagi akhlaknya puasa, berbuka dengan yang halal. Puasa, masya Allah, sunnahnya makan kurma.
tapi kurbannya maling. Atau duit kurbannya korupsi, ya percuma, nggak ada gunanya puasa. Ya. Kemudian apa lagi? Jangan banyak tidur siang. Ini masjid Uswah ya namanya. Masjid Uswah ini kalau bulan Ramadan, masya Allah, siang-siang penuh banyak orangnya. Pada pikiran sudah tidur, apalagi hari Jumat. Ini Jumat aja kok panjang ya Uswah ya, kata bosnya yang di pertemuan Roksi itu. Kok panjang ya masjid itu ya? Kenapa? Tadi orang belum balik-balik, itu dengerin khutbah. Bukan dengerin khutbah, lagi berangkat di alam tani gitu. Ya, jangan banyak tidur di siang hari puasa, banyak doa. Ya. Hadirin, puasa itu tidak menjadikan kita lemas, tidak menjadikan kita lemah. Nabi itu perang di bulan puasa Ramadan, perang Badar, dimenangkan oleh Islam. Perang terdahsyat di dalam Islam, ya Islam itu adalah diantaranya perang Badar. Itu dimenangkan oleh kaum muslimin puasa Ramadan. Kemudian yang sekarang nih, gak usah kita Nabi lah, kita yang sekarang. Kemarin saya dapat kiriman beberapa potongan videonya, pemain-pemain bola internasional yang muslim banyak sekarang ini, ya dari Inggris, dari Eropa segala macam muslim main sepak bola. Nanti begitu maghrib, wasitnya itu sampai bijak, berhenti sejenak, makan kurma, minum di pinggir lapangan, sesuatu itu main lagi. Sampai komentarnya, orang-orang bule itu dia komentar, dia bilang, bagaimana ini orang Islam ini? Tuhannya mau menyiksa dia katanya. Masa puasa main bola 90 menit, kalau perpanjangan 2 kali 15 menit ya 90 menit kan? Tapi ternyata mereka menang. Mereka tidak kalah, mereka tidak lemah. Jadi puasa tidak menjadikan kita lemah. Ya, karena hakikatnya apalagi di Indonesia, puasa itu sebenarnya kita cuma pindah jadwal aja makan, ya kan? Karena begitu maghrib sampai sahur, Allahumma shalli ala Muhammad. WC berapa kali? Udah penuh soalnya. Ya. Hadirin zaman dulu kan di dalam Al-Quran Allah bilang telah datang kewajiban bulan puasa itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana dulu orang-orang dulu juga puasa sebelum Nabi Muhammad, sebelum syariat Islam. Puasanya orang dulu beda sama kita. Puasanya orang dulu itu bukanya itu cuma antara maghrib sampai isya. Maghrib buka puasa ini. Boleh makan itu sampai isya. Begitu isya puasa lagi sampai ketemu besok maghrib. Nah, kalau ente diterapin gitu sanggup nggak kira-kira? Gitu ya. Kita sekarang ini kan paruhan, setengah malam, setengah siang ibaratnya, kurang lebihnya seperti itu. Atau mungkin sepertiga malam, sepertiga siang waktunya 24 jam. Kemudian apa lagi? Tadi sudah disebutkan, kalau dia orang ribut, jangan berdebat, jangan ribut. Ini soal saya lagi puasa. Maaf. Jadi gimana? Ya, ntar habis lebaran dan kita urus lagi. Maksudnya ajak ribut, bukan. Nanti habis lebaran udah akan jadi ribut gitu. Ya. Kemudian apa? Jangan buang-buang waktu dengerin musik, nonton TV, apalagi bergosip ria TV-nya ya, apalagi film-film yang nggak benar dan sebagainya. Jangan kurang kita bulan puasa, namanya puasa kok. Puasa dari nonton. Ya, itu ada di keterangan tingkatan orang puasa yang 3 tadi saya sebut dari Imam Ghazali itu dijelasin semua di situ. Kemudian usahakan hadir majelis-majelis Ramadaniyah sebelum maghrib. Kan di dalam hadis terkenal sekali Rasul bilang, kalau bisa bertanya kamu itu di dalam bulan puasa ini mengucapkan 4 kalimat 4 hal. Kesimpulannya kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. 3 kali ya. Kemudian Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna dan seterusnya. Itu bacaan bukan cuma menjelang maghrib. Jelang buka puasa sambil naruh es dawet, es cendol, es sirup, semangka, apa namanya itu, timun suri. Bukan cuma itu, tapi selama bulan Ramadan ini perbanyak zikir itu. Kita misalnya ada tukang ojek, tapi ojek apa nggak bisa? Nggak ada masalah. Di kantor dimanapun, ya, diulang-ulang zikir-zikir itu sepanjang waktu. Kemudian apa lagi? Sering-sering ziarah ke makam orang tua kalau dekat
Sama-sama Jakartanya kok nggak bisa masak. Giliran lebaran sibuk datang ke ulama, ke ustadznya, ke kiainya, bawa hadiah segala macam. Orang tuanya nggak pernah ditengok. Apalagi masih hidup. Oh, bahaya ini. Ya? Kalau udah meninggal, ziarah ke makamnya. Kalau masih hidup, kunjungi orang tuanya. Ya nggak bisa, saya ini kan kerja. Ya kerja kan ada waktu istirahatnya, masa nggak ada. Waktunya nggak bisa minimal WhatsApp. Telepon ke orang tua, ibu apa kabar hari ini bu? Mohon maaf belum bisa berkunjung, bapak mudah-mudahan sehat pak. Silaturahim itu banyak bentuknya, zaman sekarang mudah sekali, ya, video call dan sebagainya. Kemudian berbanyak doa zikir tadi yang sudah disebutkan ya, dengan 4 kalimat tersebut. Hadirin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan tadi itu semuanya berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran. Termasuk bacaan tadi asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah dan seterusnya, itu diantaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya tahu malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Saya berdoanya bagaimana? Maka Nabi mengajarkan, "Quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni," kalau perempuan. Kalau laki-laki fa'fu anna, ya. Seperti itu. Karena yang bertanya Sayyidah Aisyah, jawabannya untuk wanita. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh ulama disimpulkan semua dibuat pakaian tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah sallallahu jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Diakhiri dengan ya karim, boleh enggak pakai enggak apa. Apa? Jangan ribut urusan-urusan yang ya Allah sepele. Ini hadisnya sahih hadisnya. Ada nggak larangan kita berzikir? Nggak ada perintah. Ya sudah. Ya kali itu zikir bukan zikir. Udah selesai. Nggak usah ribut gitu ya. Biarkan ulama yang membahas. Kita nggak usah ribut. Ibarat kata apa? Kenapa kita ribut? Ini rendang ini bikinnya pakai apa ya? Dagingnya daging apa? Bumbunya bagaimana? Cara proses? Kok ribut? Udah ini beli rendang dimakan selesai. Yang ribut, yang sibuk biarin orang padangnya gitu loh. Ulama udah membuat semuanya, kita jalanin selesai. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Bagi orang yang puasa, kita masih punya waktu kira-kira 7 menit ini kayaknya. Apa sampai terbit ya? Orang yang berpuasa, kemudian di malam hari suami istri bergaul, maka dia wajib mandi janabah. Kalau dia mandinya itu setelah subuh, boleh nggak? Boleh. Tapi bukan kumpulnya habis subuh, bukan ya. Malam dia kumpul. Habis itu sahur. Habis sahur, langsung waktu subuh dia masih belum mandi. Tidak ada masalah. Puasanya sah, tapi makruh. Maka salah satu akhlak adab yang diajarkan oleh para ulama, mandi jenabahnya sebelum masuk waktu subuh. Ya ini ibu-ibu ini sibuk masak segala macam. Masak sahur sampai imsak. Kayaknya nggak mungkin, ya kan? Imsak udah selesai kan? Begitu imsak mandi, belum masuk subuh itu, ya. Nah, begitu. Kemudian jangan memakai minyak wangi di bulan puasa, apalagi perempuan. Bisa jadi haram kalau perempuan. Tapi kalau orang puasa secara umum pakai minyak wangi makruh. Kenapa? Seger, nyengkel-nyengkelin nggak bagus. Kalau pakai siwak bagaimana? Sunnah. Pakai siwak itu sunnah, ya. Tapi sampai waktu zuhur, sebutnya zawal. Waktu zuhur, sebelum zuhur dari mulai subuh tadi sampai zuhur pakai siwak sunnah. Tapi kalau udah lewat zuhur, udah nggak sunnah lagi, tidak bagus, gitu ya. Batal puasanya enggak batal, cuma tidak baik, makruh. Kemudian setelah maghrib buka puasa sunnah mandi. Jadi mandinya jangan siang atau sore. Nah itu sebetulnya saya pengen, tapi saya kira mungkin ustaz-ustaz yang lain sudah bahas hal-hal yang membatalkan puasa itu penting kita pelajari. Bukan pahala ya, membatalkan puasa itu penting. Di antaranya apa? Kalau orang mandi kemudian kemasukan air, batal nggak puasanya? Pasti banyak kan jamaah jawab enggak batal. Mandi kemasukan air nggak sengaja, nggak batal kan? Tapi itu nanti dirinci lagi, mandinya mandi apa dulu? Kalau mandinya cuma karena dia mau ke kantor, mau kerja, tidak ada hubungannya dengan syariat.
Kan mandi ke kantor nggak ada hubungannya sama syariat. Emang ada mandi yang syariat? Ada tadi mandi janabah, mandi sunnah Jumatan, sholat Jumat itu kan sunnah. Kalau mandinya itu mandi syariat, tak sunnah, tak wajib, tidak sengaja kemasukan air tak batal. Tapi kalau mandinya mandi biasa, mau ke kantor, bekerja dan sebagainya, batal. Tuh, makanya harus dibahas sebetulnya. Nanti itu pun ada lagi cara mandi itu menentukan batal enggaknya cara mandinya. Tadi itu kan niatnya atau bentuk mandinya. Jadi banyak panjang istilahnya ya. Kemudian apa lagi? Sunnahnya menambah nafkah buat keluarga bapak-bapak yang kerja. Jadi kalau puasa jangan malah, bu ini kan puasa, berarti makannya kurang, dikurangin jatah belajarnya, keliru. Orang bapaknya yang minta banyak macam-macam, maghrib kalau nggak 4 macam nggak mau, ya kan? Gorengan, es, kolak, apalagi. Hari-hari biasa nggak ada. Jadi tambah untuk keluarga itu ditambah, gitu. Jangan dikurangi, malah ditambah. Itu sunnah, ya sunnah. Nah, kemudian penting ini, bagi orang yang berpuasa disunnahkan dan sunnahnya muakkadah, sunnah yang ditekankan mendekati wajib untuk berusaha memberi orang lain buka puasa. Ketika Nabi menyampaikan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kunna tidak dari kami semua ini mampu memberi makan orang buka puasa, orang kita sendiri miskin, gimana mau ngasih orang? Maka Nabi bilang apa? Bukan harus memberi makan itu seperti kita ngasih nasi mandi nampan atau kebuli. Ya. Kalau sekarang ngomongin begini masih belum terlalu air liur ya. Coba ngomongin di jam 12 siang. Ya kan? Bukan seperti itu kata Nabi. Tapi kamu hanya sekedar walaupun 1 biji kurma. 1 biji kurma ada berapa kira-kira? Sekilo rata-rata berapa? 50.000? Ada nggak? 50.000 kan? 1 kilo kurma isinya berapa kira-kira? Hah? Banyak. Banyak itu nggak ada bilangannya. 50 biji ada? 50 butir? Ada kan? Taruhlah 50.000, 1 kilo 50 butir. Berarti 1 kurma 1.000. Masa sedekah 1.000 nggak mampu? Saya kira nggak nyampe 1.000. Ya? Seperti itu. Ya? Atau bahkan Nabi bilang apa? Atau seteguk susu, atau air putih. Ya Allah, kalau air putih nggak ada nggak mungkin. Ya, jadi orang yang memberi makan orang lain berbuka puasa itu dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang diberi makan tadi tanpa mengurangi pahala orang itu. Maksudnya begini, andaikan kita ini punya pahala 1 juta, terus kita kasih makan orang buka puasa. Orang yang puasa yang kita kasih makan tadi kan pahalanya 1 juta juga sama kita kan. Maka kita dapat 2 juta, 1 juta milik kita, 1 juta milik dia. Loh, berarti pahalanya waktu diambil juga, dia juga dapat 1 juta, tidak dikurangi. Kemudian yang kedua apa? Kata Nabi SAW, orang yang memberi makan orang lain berbuka puasa, maka dia akan diampuni oleh Allah dosanya, dan dia kelak akan mendapatkan air minum dari telaga Al-Haud. Telaganya Nabi SAW. Barang siapa yang minum dari air telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Cuma ngasih sebutir kurma, seteguk susu, atau air putih, atau apapun yang kita mampu yang kita punya. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, saya dari Jawa, dari Solo. Waktu saya kecil dulu, di rumah-rumah semua, hampir semua rumah itu, di depannya itu ada tempat dari genteng apa namanya itu. Kalau orang Jawa bilang kendi. Kalau sini dulu, kendi juga ya. Bukan tempayan, lain lagi. Kalau tempayan agak ceper ya. Kendi, ya. Itu diisi air, atasnya pakai batok kelapa itu, pakai kayu gitu kan. Buat apa? Buat orang yang jalan di kampung itu, di jalan itu mau minum bebas. Sedekah air minum di sendi. Itu semangatnya orang-orang dulu. Seperti itu. Hanya sekedar memberi air minum, tapi pahalanya luar biasa. Maka usahakan kita berbagi. Ya, jadi bulan puasa itu bulan sabar, bulan berbagi. Berbagi untuk orang lain. Kenapa? Karena Allah menjamin puasa ini rezeki kaum mukminin ditambah oleh Allah. Enggak, saya puasa tambah susah ya karena itu nggak mukmin, nggak percaya sama Allah. Iya. Ulama membahas itu, maksudnya mukmin percaya sama Allah, yakin pasti diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan panjang saya bisa cerita pengalaman-pengalaman pribadi saya tentang yakinnya kita kepada Allah rezeki itu dikasih Allah. Banyak sekali.
Kemudian apa lagi? Nah, sebagai penutup ini diantaranya apa? Sahur. Sebagai penutup, sahur itu penting. Karena Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barokah. Jadi jangan diartikan sahur itu, oh enggak, saya nggak pakai sahur kuat kok. Ini bukan soal kuat nggak kuat, tapi sunnah. Walaupun hanya seteguk air kata Nabi. Sahurlah kamu walaupun seteguk air karena ada barokah di situ. Nah barokahnya ini apa? Banyak sekali. Satu kitab khusus membahas masalah sahur itu ada, ya bahkan berkitab-kitab. Tapi saya cuma ambil sebagian di antaranya apa? Sahur ini kan ini ya konsepnya Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diperintahkan puasa ini tujuannya bukan Allah pengen hambanya kelaparan, bukan, tapi apa? La'allakum tattaqun, untuk jadi orang-orang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi bertakwa? Di antaranya kita selama bulan puasa bangun sahur, terbiasa bangun sebelum subuh. Kalau sudah satu bulan penuh bangun sebelum subuh, habis lebaran masa bangunnya jam 7 lagi atau jam 6 misalnya, enggak, udah terbiasa, udah dilatih. Makanya madrasah kaum muslimin adalah Ramadan. Ramadan adalah madrasahnya kaum muslimin, kaum mukminin. Jadi dilatih kita bangun malam sahur, qiyamul lail dan sebagainya. Dan sahur itu waktunya ijabahnya doa itu di waktu sahur, atau disebut dalam bahasa Al-Quran sahar. Ya, itu sahur itu artinya makanannya, sahar itu waktunya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, itu secara singkat saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan kita harus ingat bahwa target puasa itu bukan lapar hausnya, tidak. Tapi di dalam menghidupkan waktu-waktu Ramadan itulah target kita. Sehingga menjadi madrasatul muslimin, madrasahnya orang-orang pesantrennya, orang-orang Islam adalah Ramadan. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Setelah lebaran, kalau habis lebaran balik lagi kepada kehidupan sebelumnya, berarti Ramadannya gagal. Puasanya nggak berhasil berarti. Harus berubah. Sudah terbiasa bangun sebelum subuh, maghrib berjamaah dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita dengan rahmatnya, dengan ridhanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan waktu-waktu bulan Ramadan, bisa menghidupkan sunnah-sunnah bulan Ramadan dan puasa, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'alina wa qira'atana wa siyamana ya rabbal alamin. Rabbi waj'al mujtama'na ghayatu husnul kitabi wa ajina ma qad sa'alna من أطيب الجزام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah